Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan Krismantara dari Hukum Tata Negara kelas C dengan NPM 1821020266. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk produk hukum Indonesia. 1. Pengertian bentuk-bentuk produk hukum Indonesia. Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban. Dalam ilmu hukum dikenal istilah beberapa bentuk penuangan norma hukum, yaitu yang pertama, keputusan yang bersifat mengatur yang menghasilkan produk hukum peraturan. Yang kedua, keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan sesuatu secara administratif yang melahirkan sebuah keputusan. Yang ketiga, keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil proses peradilan menghasilkan putusan. Dan yang keempat, ada pula yang disebutkan beledegeral, aturan kebijakan atau kusi peraturan yang berisi petunjuk pelaksanaan, surat edaran, instruksi, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka TAP MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum meskipun dalam undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, TAP MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undangan. Bukan berarti keberadaan TAP MPR tidak diakui. Akan tetapi, norma yang diatur dalam setiap TAP MPR sejak tahun 1966 hingga tahun 2002, hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya. Dalam perjalanan berkonstitusi di Indonesia sejak Undang-Undang 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UU DS tahun 1950 telah lahir beberapa peraturan dan terjadi beberapa kali perubahan dan perbaikan hingga terlahir dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ditetapkan hierarki perundang-undangan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusni Mainsari dengan NPM 1821020189. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk produk hukum di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam membangun dan menyelenggarakan sistem kenegaraan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita didirikannya negara. Yang kedua ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Sebelum ada perubahan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Seperti yang tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Artinya, kekuasaan dilakukan sepenuhnya oleh MPR sehingga tidak terjadi check and balances. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Revasta Adela Pratiwi, NPM 1821020426. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah ialah materi untuk menjalankan undang-undang, di mana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai peraturan organik daripada undang-undang menurut hierarkinya, tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Salah satu contohnya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pejabat pemerintahan. Selanjutnya yaitu Peraturan Presiden.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan presiden adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi. Dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Materi muatan peraturan presiden tersebut terdapat 3 jenis. Yang pertama, yang diperoleh dan kewenangan atribusi yang dimiliki presiden. Yang kedua, didasarkan pada undang-undang. Yang ketiga, yang didasarkan pada peraturan pemerintah. Berdasarkan pasal 13 di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan secara tegas bahwa materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Penegasan ini bermakna bahwa semua peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden di dalam peraturan Presiden itu haruslah mengacu kepada undang-undang dan undang-undang dasar. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Denny Pangestu, NPM 17210200357. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat menjadi Perpu adalah hak prerogatif Presiden selaku kepala negara dan juga pemangku kekuasaan tertinggi pemerintah untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Hak prerogatif ini tertuang dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut penjelasan UUD 1945, Perpu perlu diadakan agar keselamatan negara dapat dijamin pemerintah dalam keadaan yang genting. Dengan demikian, tahapan penerbitan Perpu dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, adanya situasi bahaya atau situasi genting. Yang kedua, situasi tersebut dapat mengancam keselamatan negara jika pemerintah selaku representasi masyarakat tidak secepatnya mengambil tindakan konkret. Yang ketiga, akibat situasi tersebut dibutuhkan tindakan pemerintah secepatnya dikarenakan apabila menunggu mekanisme oleh DPR memerlukan waktu yang lama agar tetapi ketentuan yang mengatur secara detail mengenai kondisi kegentingan yang memaksa di dalam peraturan perundang-undangan tidak ada sehingga perpus waktu-waktu dapat diselenggarakan fungsinya oleh presiden yang berkuasa untuk kepentingan kekuasaan dalam waktu sesaat sebelum adanya pembahasan di tingkat DPR. Selanjutnya yaitu peraturan daerah. Peraturan daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi maupun kabupaten kota. Kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Oleh karena itu, materi perda secara umum memuat antara lain: 1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan. Dengan demikian, perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri dan sekaligus untuk perda legalitas yang mendukung pemerintah provinsi sebagai daerah otonom. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.